Baiklah sobat-sobatnya, baru saja rilis surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek tertanggal 18 April 2023 terkait tentang pemutakhiran data calon guru, calon peserta ya untuk pendidikan profesi guru tahun 2023. Bagi teman-teman yang belum pernah lulus seleksi akademik ataupun juga belum pernah terpanggil pretest PPG, maka teman-teman di sini nanti berkesempatan untuk bisa ikut pretest PPG di tahun 2023 ini. Tentunya nanti kita akan mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB kita seperti ini, yaitu kita memenuhi persyaratan untuk pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, di sini semua kalau misalkan sudah terchecklist warna hijau, kita akan terpanggil ya untuk pretest PPG di tahun ini. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 6 jenis kepegawaian yang nantinya akan berpotensi untuk bisa diundang dalam seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, di sini tentunya kita kalau melihat di SIM PKB ini ada berbagai macam jenis kepegawaian yang nanti akan sangat bervariasi ya. Ada yang bisa diundang, ada juga yang tidak. Nah, saat ini dibuka pendaftaran PPG 2023 bagi teman-teman yang belum lulus pretest PPG maupun juga belum pernah ikut seleksi akademik. Nah, kira-kira untuk tahun ini apakah guru honor sekolah ini sudah bisa ya untuk ikut PPG di tahun 2023? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita mencermati ya dari surat edaran terbaru Kemdikbudristek, yaitu terkait tentang pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023, maka setidaknya di sini ada 6 ya jenis kepegawaian yang nanti akan bisa diundang, dan di sini kita bisa melihat ciri-cirinya pada akun kita masing-masing. Nah, ini untuk yang jenis kepegawaian yang nanti akan diundang pretest PPG di tahun 2023. Ini sama halnya dengan teman-teman yang wajib melakukan pemutakhiran data ya untuk nantinya penjaringan PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, dari ke-6 jenis kepegawaian yang nanti akan diundang, ini adalah teman-teman yang masuk dalam kategori ini. Yaitu yang pertama, yaitu teman-teman yang saat ini untuk jenis kepegawaiannya itu adalah sudah menjadi PNS ya. Kemudian bagi teman-teman yang saat ini kondisinya sudah PNS, kemudian punya ijazah S1, punya NUPTK, maka teman-teman bersiap saja nanti akan diundang pretest PPG ya. Yang kedua adalah statusnya CPNS. Nah, CPNS nanti juga akan berpotensi untuk bisa diundang PPG. Kemudian teman-teman yang saat ini sudah menerima SK P3K. Kemudian teman-teman P3K ini sudah melakukan pemutakhiran data pada info GTK dan juga di Dapodiknya ya. Kita kalau misalkan melihat keterbacaan itu kan di SIM PKB dan juga di info GTK. Apakah jenis kepegawaian kita ini sudah berubah menjadi PNS, CPNS maupun juga P3K? Ini kita bisa melihatnya di sana. Kemudian untuk yang keempat ini adalah teman-teman yang masuk dalam jenis kepegawaian yang GTY ya di Dapodiknya, maka teman-teman nanti juga akan bisa terundang. Kemudian yang kelima inilah teman-teman yang masuk dalam kategori guru honor. Nah, guru honor nanti tidak semuanya bisa ikut seleksi akademik, tidak semua bisa terpanggil ya diundang pretest PPG. Yang diundang guru honorer itu adalah guru honorer daerah tingkat 1 dan juga guru honorer daerah tingkat 2. Nah, guru honor daerah tingkat 1 itu adalah di bawah naungan provinsi. Untuk yang honor daerah tingkat 2 itu adalah kabupaten ataupun juga kota. Nah, di sini kita melihat kita itu nanti bisa diundang apa tidak. Ini kita bisa melihat pada akun SIM PKB kita. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini untuk peserta, calon peserta yaitu Bapak Ibu guru maupun juga KS yang ketika login ke akun SIM PKB-nya, di sini untuk jenis kepegawaian ini sudah PNS seperti ini ataupun juga CPNS. Ini teman-teman berarti di sini sudah nanti akan diundang ya. Akan diundang pretest PPG. Namun di sini nanti akan ada hal-hal yang perlu teman-teman wajib dilakukan supaya nanti kalau misalkan kita posisinya dari 6 kategori ini nanti kita akan bisa diundang ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya untuk berikutnya contohnya ya, misalkan di SIM PKB itulah seperti ini. Yaitu teman-teman yang jenis kepegawaiannya ini adalah sudah menjadi P3K. Nah, sudah menjadi P3K. Kemudian di sini untuk NIK dan juga NUPTK-nya ini adalah sudah checklist. Nanti teman-teman di sini akan terpanggil untuk ikut pretest PPG di tahun 2023. Nah, kemudian juga kalau misalkan di sini
jenis status kepegawaian kita. Jenis kepegawaian kita ini adalah GTY. Ini adalah kita nanti juga akan bisa diundang ya, dikarenakan di sini untuk GTY merupakan salah satu calon peserta yang wajib melakukan pemutakhiran data supaya nanti kita bisa diundang pretest PPG. Lantas kalau misalkan kita di sini status kepegawaiannya adalah misalkan seperti ini, yaitu guru honor sekolah ya. Apakah guru honor sekolah ini nanti bisa ikut pretest PPG di tahun ini? Apakah bisa terundang pretest PPG apa tidak? Tentu saja tidak bisa ya. Sepertinya nggak bisa, dikarenakan di sini kalau misalkan kita melihat untuk surat edaran terbaru yang mana ditujukan untuk teman-teman guru yang belum lulus seleksi akademik maupun juga belum pernah ikut seleksi akademik yang harus melakukan pemutakhiran data, di sana tidak disebutkan untuk guru honor sekolah. Untuk guru honor sekolah ini adalah belum bisa ikut kembali ya untuk pretest PPG di tahun ini. Lantas untuk guru honor sekolah ini kalau misalkan belum bisa ikut pretest PPG di tahun ini, apa yang wajib kita lakukan? Yang wajib dilakukan adalah kita bersabar dan juga berdoa semoga nanti SKP3K kita yang saat ini kita masih dalam tahap-tahap pemberkasan dan juga pengisian DRH nanti segera turun ya. Kalau misalkan SK kita segera turun, nanti di tahun depan insya Allah kita akan juga berkesempatan untuk melakukan pemutakhiran data sebagai dasar penentuan kita nanti akan diundang pretest PPG ataukah tidak di tahun berikutnya. Nah, tentunya di sini dari 6 jenis kepegawaian yang ketika kita login ke SIM PKB tampilannya seperti ini. Ini adalah dari PNS, CPNS, P3K, kemudian GTY, guru Honda tingkat 1 dan 2. Ini tidak serta-merta bisa dipanggil pretest PPG. Namun ada hal-hal yang wajib kita lakukan, yaitu seperti halnya di sini. Teman-teman silahkan melakukan pemutakhiran data ya. Pemutakhiran data mulai dari data NIK, kemudian NUPTK, tanggal lahir yang ada di Verval PTK. Silahkan berkoordinasi dengan operator dapodik masing-masing ya. Kemudian di riwayat pendidikan formal silahkan dimasukkan ya seluruh riwayatnya mulai dari SD, SMP, SMA hingga S1 di dapodik. Kemudian riwayat karir guru ini juga perlu dilakukan ya untuk pemutakhiran. Misalkan di sini nanti sebagai dasar penentuan kita itu adalah untuk nantinya itu kan kalau misalkan kita diundang pretest PPG kan seperti ini ya, yaitu status pemenuhan syarat. Prasyaratnya adalah semua checklist hijau. Ini dasarnya adalah dari pemutakhiran data yang nantinya akan kita lakukan teman-teman, yaitu status NIK misalkan ini adalah sudah checklist ya, memiliki NUPTK checklist, kemudian kualifikasi S1D4 adalah checklist, kemudian usia ini checklist, kemudian sertifikat statusnya ini kita belum punya, kemudian TMT ini checklist, dan juga jenis pendidikan formal ini juga checklist. Kalau misalkan nanti kita sudah lakukan pemutakhiran dari 6 kategori guru yang wajib verbal atau yang berpotensi untuk diundang pretest PPG, ini nanti kita akan bisa diundang pretest PPG dalam jabatan. Kalau misalkan kita nanti lulus pretest PPG, ini kita akan dipanggil PPG dalam jabatan ya. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwasanya dari ke-6 kategori guru ini nanti wajib melakukan pemutakhiran data seperti ini. Yang mana untuk deadline-nya ini adalah kalau misalkan kita lihat pada surat edaran nanti terakhirnya itu tanggal 12 Mei tahun 2023 ya. Silahkan segera menghubungi operator sekolahnya untuk melakukan pemutakhiran data. Semoga nanti kita bisa terpanggil ya PPG di tahun ini.